Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Buat jemaat Tuhan SIB City Life Church Kuala Lumpur, dimanapun Anda berada ketika ini, doa dan harapan semoga jemaat tetap berada dalam keadaan yang sehat. Puji Tuhan, kita dapat bertemu menerusi acara ibadah online pada hari ini. Ini adalah hari yang ke-17 pada hari ini. Kita telah melangkah di tahun 2021. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, di awal tahun ini kita telah berhadapan dengan cabaran, saudaraku. Namun, saudaraku, orang yang berada di dalam Tuhan, kita memiliki harapan, kita memiliki kekuatan, keyakinan untuk terus melangkah maju, saudaraku. Apapun cabaran yang menanti kita di hadapan, saudaraku, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang intim dengan Tuhan, pasti mendapat kekuatan yang selalu baru dalam hidupnya. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, kita berterima kasih untuk tim yang setia menemani kita, yang setia melayani kita, yang memastikan kita mengikuti acara ibadah setiap minggu. Tim media yang melayani kita, dan juga tim praise and worship, tim pemusik, dan tim pendoa yang setia berdoa. Terima kasih untuk komitmen Anda semua. Doa dan harapan Tuhan akan terus pakai hidupmu menjadi berkat dimanapun engkau berada. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini pastor akan membawa kita membaca satu bahagian firman yang terdapat di dalam Mazmur 18. Kita mulai baca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, mari kita baca bahagian ini bersama-sama. Saudara boleh mengiringi pembacaan yang terdapat di screen, saudaraku. Mari kita lihat ayat yang pertama. Dikatakan, tulisan tebal di atas adalah nyanyian syukur Daud. Ayat yang pertama untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ayat yang pertama, ia berkata, "Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku." Ayat yang kelima, tali-tali maut telah melilit aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ayat yang ketujuh yang terakhir, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia menolong, ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita bahas bahagian firman Tuhan ini, mari kita datang dalam doa kita terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang ada di sorga, Allah Bapa pencipta langit dan bumi, bahkan kami sebagai manusia ciptaan tangan-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami ada kesempatan untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengar sabda firman Tuhan ini, agar melalui kebenaran firman ini dapat menguatkan, meneguhkan iman percaya kami di dalam Yesus Kristus. Hamba serahkan pemberitaan firman ini dari awal sehingga selesai. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagung tinggi dalam pemberitaan firman ini. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba serahkan pemberitaan ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, melihat bahagian firman Tuhan yang telah kita baca sebentar tadi, ini adalah
ungkapan isi hati Daud, ucapan syukurnya kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan yang telah membela hidupnya, yang telah memimpin dia baik dalam pemerintahannya dan juga dalam perjalanan hidupnya. Tuhan telah memelihara dan Tuhan telah menjaga dia. Itu sebabnya saudaraku, dalam topik ataupun tulisan tebal dalam pembacaan ini yaitu nyanyian syukur Daud. Dan apa yang kita perlu ketahui dalam bahagian yang telah kita baca sebentar tadi saudaraku adalah menceritakan bagaimana Daud sendiri sangat mengagungkan Tuhan. Dia memuliakan Allah oleh karena pertolongan yang Tuhan telah lakukan atas hidupnya. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, daripada pembacaan ini kita akan menarik satu tema, yaitu kuasa keintiman bersama Allah. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, seperti mana tema ini saudaraku menjadi fokus kita sepanjang tahun ini untuk membawa jemaat sekalian bagaimana kita menjadi pribadi yang memiliki keintiman terhadap Allah Bapa di sorga. Oleh itu jemaat kekasih, kita awali dengan penyampaian firman Tuhan ini, bagaimana Daud sendiri memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Dan kita akan membahas beberapa perkara yang berkaitan dengan sikap dan juga tindakan Daud dalam hidupnya, dalam dia membina hubungan intim bersama Allah Bapa di sorga. Jemaat kekasih, melihat kepada pendahuluan firman Tuhan ini, dikatakan menjadi seorang Kristen yang mau mengalami pertumbuhan rohani secara konsisten, kita harus memiliki sasaran untuk mencapai tingkat rohani tersebut. Berarti saudaraku, dalam hidup kita ini, kita juga memiliki sasaran, tujuan, dan apa yang kita sasarkan dalam perjalanan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Pasti ada tujuan kita, ya. Pasti ada matlamat kita. Apa yang menjadi matlamat kita, target kita dalam kehidupan rohani kita di hari-hari yang mendatang ini. Dikatakan, dan menjadikan Kristus selaku kerinduan dan kesukaan kita yang terbesar. Inilah yang terjadi saudaraku ketika seseorang itu ingin mengalami pertumbuhan rohani dan merindukan sesuatu yang dia impikan dalam kehidupannya. Hal yang harus dia utamakan adalah menjadikan Kristus itu kerinduan, menjadikan Kristus itu kesukaan dalam hidupnya yang terbesar. Dan itulah yang akan membentuk keadaan rohaninya itu bertambah matang, bertambah kuat di dalam Kristus. Saudaraku, dikatakan juga kita juga harus menjadi pribadi yang mau dipimpin dan hidup oleh Roh, sehingga kemanapun kita pergi, maka kita akan membawa pengaruh yang positif. Puji Tuhan, inilah sasaran kita. Kemana kita pergi, di mana kita ditempatkan, baik itu dalam pekerjaan kita, baik itu pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita selalu membawa impact yang positif, yang benar-benar membawa berkat buat orang lain. Bukan menjadi batu sandungan, tetapi menjadi berkat bagi orang yang ada di samping kita. Saat mereka melihat, saat mereka memantau kita, ternyata saudaraku, ada hal-hal yang memberkati, ada hal-hal yang meneguhkan imannya melalui kita. Itulah yang terjadi saat kita intim dengan Tuhan dan kita merelakan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita akan menjadi pribadi yang benar-benar membawa impact yang positif dimanapun kita berada. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, kembali kepada pembacaan firman sebentar tadi saudaraku, bagaimana kita dapat mengalami keintiman bersama Tuhan yang dikatakan dalam firman yang telah kita baca sebentar tadi. Kuasa keintiman itu terjadi saudaraku dalam maksud apabila kita dekat dengan Tuhan, apa yang terjadi? Ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita.
Sesuai dengan poin yang pertama, dikatakan saat kita intim dengan Tuhan, ada kekuatan yang membawa kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Ternyata saudaraku, ketika seseorang itu dekat dengan Tuhan, di hatinya itu selalu bersyukur kepada Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena dia telah mengerti, dia mengetahui bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya itu karena Tuhan. Itulah alasannya mengapa seseorang itu dapat bersyukur kepada Tuhan. Karena pada waktu dia dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dia memiliki kekuatan untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Dalam ayat yang pertama, saya akan baca ayat itu, dikatakan untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan, ya Tuhan kekuatanku. Inilah alasan Daud dalam hidupnya mengapa dia bersyukur, karena ada kekuatan yang datang dalam hidupnya pada saat dia intim dengan Tuhan. Ucapan syukur itu adalah tanda kita mengagungkan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya kita dalam kesadaran kita mengetahui bahwa Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha kuasa, dan Tuhan itu maha agung, dan lain-lain sebagainya. Melalui ucapan syukur kita juga, saudaraku, kita meyakini bahwa keagungan Tuhan itu benar-benar nyata dalam hidup kita. Raja Daud, dia mengagungkan kedaulatan Tuhan. Itulah kekuatan yang datang dalam hidup Daud. Untuk dia bersyukur, dia mengagungkan kebesaran Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita lihat dalam ayat yang ketiga, dikatakan di sana, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Saudaraku, ada 6 poin yang Daud tekankan di sana. Bagaimana Allah itu digambarkan penolong dan pembela dalam hidupnya. Kalau kita lihat yang pertama, saudaraku, dari ayat yang ketiga, Daud berkata bahwa Allah itu adalah bukit batuku, katanya. Dia adalah bukit batu dalam hidupnya. Dalam arti kata, saudaraku, ada keamanan dan jaminan di dalam kekuatan Allah yang kukuh. Berarti tidak ada harapan, tidak ada kekuatan lain yang dia andalkan, hanya di dalam Allah sendiri. Itu sebabnya dia katakan bahwa Allah itu adalah bukit batuku, kata Daud, saudaraku. Saudara, keyakinan ini harus kita tanam di dalam jiwa kita. Terlebih di saat-saat sekarang ini, kehidupan yang kita lalui, yang kita harungi ini, kita harus sentiasa mengakui bahwa Allah itu adalah bukit batu kita. Yang mana, saudaraku, ada keamanan, ada jaminan di dalam kekuatan Allah yang kita andalkan dalam hidup kita. Kemudian dalam ayat yang ketiga, dia katakan di sana, Allah itu kubu pertahananku. Itulah kekuatan ucapan syukur yang Daud ungkapkan dalam dirinya, melalui ungkapan hatinya, saudaraku. Dia katakan kubu pertahananku, bermaksud tempat perlindungan dan keselamatan yang tidak dapat dimasuki musuh. Itu keyakinan yang Daud tanam di dalam jiwanya, bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan, tempat keselamatan yang tidak dapat dimasuki musuh. Saudaraku, dalam perjalanan hidup kita hari-hari ini, kita dikelilingi oleh musuh-musuh. Saudara, firman Tuhan sangat jelas. Musuh kita bukanlah orang yang ada di samping kita. Kita bukan melawan darah dan daging oleh firman Tuhan katakan kepada kita. Tetapi musuh kita itu adalah iblis sendiri. Dia sentiasa mencari waktu yang tepat, yang sesuai untuk dia menyerang kita.
pada saat kita lemah, itulah waktu yang tepat bagi iblis menyerang kita. Kita boleh diserang oleh iblis bila-bila masa, saudaraku, apabila kita berada di luar Kristus. Tapi hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk menyadarkan kita bahwa Allah itu adalah kubu pertahanan kita. Di dalam Dia, saudaraku, musuh kita, iblis, yang mau menyerang kita, yang mau melemahkan, bahkan mau kita jatuh dalam dosa, saudaraku, tidak dapat menyerang dan melemahkan kita, karena kita berada di dalam kubu pertahanan, yaitu kekuasaan, keselamatan yang datang daripada Allah sendiri. Dan seterusnya, apa yang diungkapkan oleh Daud dalam ayat yang ketiga, dikatakan penyelamatku. Ucapan syukur Daud, dia katakan bahwa Allah itu penyelamatku. Berarti pelindung yang hidup. Dia akui bahwa Allah itu adalah pelindung yang hidup, yang sentiasa menjaga, yang sentiasa berada di sampingnya, saudaraku. Saudara, kesadaran ini harus kita akui dalam hidup kita setiap hari. Dan seterusnya dikatakan yang keempat, perisaiku. Allah yang berdiri di antara kita dan bahaya. Dialah perisai. Setiap bahaya yang datang, yang ingin merenggut nyawa kita, ataupun yang mengancam keselamatan kita, ada Allah yang menjadi perisai kita. Dialah yang membela kita. Saudara, kalau kita terlepas dari bahaya maut, itu bukan karena kita kuat. Itu bukan kebetulan. Ya, kadang-kadang kita mendengar cerita orang, nasib saya begini ya, nasib saya mengelak begini. Saudara, saya mau katakan itu bukan nasib. Itu karena Allah yang menjadi perisai dalam hidup kita. Itu sebabnya kita tidak mengalami musibah itu. Karena Allah kita perisai yang sentiasa berdiri di samping kita. Pada saat bahaya datang, Dialah yang membela kita. Dan seterusnya dalam ayat yang ketiga, yang kelima dikatakan tanduk keselamatanku. Maksudnya, saudaraku, kekuatan dan kuasa kemenangan untuk membebaskan dan menyelamatkan kita. Itu yang Daud katakan. Ketika dia dekat dengan Allah, intim dengan Allah, dia mengalami keselamatan yang datang daripada Tuhan. Tanduk keselamatanku, kekuatan dan kuasa kemenangan itu, saudaraku. Ini yang dia sadari, saudaraku. Segala sesuatu yang dia lalui dalam hidupnya, kemenangan-kemenangan yang dia lalui dalam hidupnya, baik ketika dia memimpin bangsa Israel, ketika berada di medan perang, saudaraku, dia mengalami kemenangan. Dia sadar bahwa karena Allah itu tanduk keselamatan yang sentiasa memberi kemenangan, kekuatan kepada Raja Daud sendiri. Dan hal yang keenam, yang terakhir dalam ucapan syukurnya, dikatakan kota bentengku. Berarti sebuah tempat yang aman, yang hanya ada di dalam Allah sendiri. Berarti di luar Allah, saudaraku, tidak ada yang namanya aman-aman. Hanya di dalam Dia, saudaraku, dia mendapat ketentraman, jiwa yang tentram ketika berada di dalam Allah atau berada di dalam Kristus, saudaraku. Ini yang Daud akui dalam ucapan syukurnya, saudaraku. Dia diberi kekuatan untuk terus bersyukur pada Tuhan. Saudara, kita rindu, saudaraku, dalam tahun 2021 ini, saudaraku, walaupun kita berhadapan dengan berbagai-bagai cabaran dalam hidup kita, kita mau menjadi pribadi seperti Raja Daud yang terus-menerus bersyukur kepada Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku, tidak salah, saudaraku, kalau kita terus meminta kepada Tuhan. Tapi ingat, saudaraku, kita harus seimbang iman kita di hadapan Tuhan. Kita harus apa? Bersyukur kepada Tuhan sebagai tanda bahwa kita mengakui kekuasaan, kedaulatan, kebesaran Tuhan dalam hidup kita.
Saudaraku, poin yang seterusnya, yang kedua, kuasa keintiman itu, saudaraku, akan menguatkan kita supaya tetap berada dalam mezbah doa kita kepada Tuhan. Saudara, dalam ayat yang ketujuh, kalau kita baca dalam ayat yang ketujuh, dikatakan di sana, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Saudaraku, ini yang Raja Daud lakukan. Selain daripada dia bersyukur kepada Tuhan, dia juga berdoa kepada Tuhan. Dia membina mezbah doanya bersama Tuhan, dan dia mengutamakan doa dalam perjuangannya, saudaraku. Karena dia mengerti hanya melalui doanya kepada Tuhan, saudaraku, dia dapat kekuatan. Saudara, ini juga harus menjadi keutamaan kita sepanjang tahun 2021 ini. Jadikan doa itu, saudaraku, sebagai kekuatan untuk kita. Karena dikatakan doa itu senjata yang ampuh. Senjata di mana, saudaraku, waktu kita berdoa, Tuhan mengerjakan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Itu sebabnya jangan lalai dengan masa-masa doa kita. Baik itu doa pribadi, baik itu doa korporat, baik itu doa dalam keluarga. Saudara, kita harus utamakan itu dalam hidup kita. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, selama pandemik ini sedikit kesaksian dari saya, saudaraku. Setiap kali keluar ke tempat yang saya tujui, saya tahu, saudaraku, bahwa secara manusia kita tidak punya kekuatan untuk menahan apa-apa bahaya yang terjadi di sekitar kita. Saya selalu berdoa, mohon perlindungan kuasa darah Tuhan menutupi dan melingkupi saya, istri, dan keluarga jemaat Tuhan. Melalui doa itu sungguh luar biasa, saudaraku. Pada waktu kita pergi ke tempat di mana ada hal-hal yang tidak diingini terjadi, saudaraku, kita terhindar dari semua keadaan-keadaan itu. Saudara, itu terjadi karena pada waktu kita mengandalkan Tuhan dalam doa kita, kita mengakui kedaulatan, kekuasaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena doa itu dikatakan adalah senjata yang ampuh. Itu sebabnya, saudaraku, dalam tim doa gereja kita SIBCT Life Church Kuala Lumpur, saya percaya melalui doa kita 24 jam, saudaraku, banyak perkara-perkara yang terjadi dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita, dalam gereja, dalam kota kita, dan community kita akan terjadi perubahan. Walaupun mungkin kita tidak melihat itu secara terang-terangan, tapi melalui tindakan yang Tuhan lakukan, melalui doa permohonan kita, pasti ada sesuatu yang terjadi. Pasti terjadi perubahan, saudaraku. Itu sebabnya kita terus bersemangat dan bangkit dalam doa-doa kita. Pada tahun ini kita berharap agar tahun ini juga mutu quality doa kita akan semakin meningkat, saudaraku. Bukan doa yang biasa-biasa, tapi melalui doa kita akan terjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan doa kita. Karena dikatakan doa sebagai tanda bahwa kita mempercayai Allah dalam apapun situasi yang kita hadapi. Saat ini kita tahu apa situasi yang telah kita hadapi pada waktu ini. Situasi yang menyukarkan. Ada hal-hal yang di luar dugaan kita terjadi, saudaraku. Kita tidak mampu hadapi semuanya dengan kekuatan kita. Melalui doa kita, saudaraku, dikatakan Daud sendiri bahwa melalui doanya Tuhan menjawab setiap apa yang dia minta. Itulah yang ingin kita apply, yang ingin kita praktek dalam hidup kita. Jadikan doa itu keutamaan dalam hidup kita. Doa Raja Daud sebagai bukti bahwa dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi dia mengandalkan Allah dalam semua keadaan. Walaupun dia merupakan seorang yang jago dalam peperangan, saudaraku, dia telah menumpaskan Goliat yang luar biasa, yang ditakuti oleh bangsa Israel satu ketika dahulu. Tapi dia tidak mengandalkan kekuatannya ketika dia berhadapan dengan apa cabaran yang dihadapannya. Dia mengandalkan Tuhan, saudaraku. Dia merendahkan dirinya dan berdoa kepada Tuhan. Inilah sikap yang perlu kita teladani, saudaraku. Waktu-waktu yang sukar ini, kita harus mengutamakan Tuhan
dalam hidup kita melalui doa kita bersama. Seperti Daud sendiri, saudaraku, dia mengutamakan Tuhan. Dia intim dengan Tuhan, dalam arti kata dia terus datang dalam doanya kepada Tuhan dan meminta pertolongan, meminta hikmat Tuhan, kekuatan daripada Tuhan untuk berhadapan dengan segala cabaran yang ada di hadapannya. Hal yang sama, saudaraku, kita dapat lakukan dalam hidup kita. Walaupun mungkin hari esok menjadi hari yang penuh tanda tanya dalam diri kita, apa yang bakal terjadi, tetapi orang yang benar-benar intim dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, hari esok itu dia yakin semuanya berada di dalam tangan Tuhan yang telah menjadikan hidupnya. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, keintiman itu berkata tentang bagaimana kita bertindak mengikut kehendak Tuhan sesuai dengan firman-Nya, saudaraku. Bukan mengikut kehendak diri kita, tapi mengikut kehendak Tuhan. Saudara, yang terakhir sekali dikatakan, janganlah berfokus kepada dosa, tetapi fokuskan diri pada keintiman dengan Allah dan belajarlah menikmati Allah, maka dengan mudah kuasa dosa dapat dipatahkan. Saudara, dosa menanti kita di depan pintu. Kemana kita pergi, saudaraku, dan hal itu akan terus mengejar kita. Itulah pekerjaan iblis yang ingin melemahkan kita. Saudara, pada waktu kita fokus kepada Tuhan, pada waktu kita intim dengan Tuhan, kita benar-benar mengandalkan Dia dalam kehidupan kita, pasti, saudaraku, kita dapat harungi dan dapat mengalahkan dosa dalam hidup kita yang sangat menggoda kita untuk menarik kita terlibat dalam hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Oleh itu, saudara kekasih, mari dalam minggu seterusnya ini kita terus intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, ucapkan syukur kita kepada Tuhan, dan kita terus menaikkan doa kita kepada Tuhan, maka hidup kita akan menjadi pribadi yang sentiasa mengalami kemenangan dalam perjalanan hidup kita. Terima kasih, saudaraku, untuk kesetiaan saudara mendengar firman Tuhan pada hari ini. Saya berdoa kiranya berkat firman Tuhan ini akan terus mengambil tempat dan ruang di hatimu untuk membentuk dan membimbing kita supaya menjadi pribadi yang sentiasa kuat, bersemangat di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita berdoa dan kesempatan ini, pastor ingin mengucapkan ribuan terima kasih untuk jemaat Tuhan yang setia memberi sokongan buat pelayanan Tuhan di SIB City Life Church Kuala Lumpur melalui doa-doamu. Dimanapun engkau berada, engkau terus berdoa untuk pelayanan Tuhan. Tuhan mendengar, menjawab seru doamu itu. Untuk jemaat Tuhan yang setia memberi sumbangan persepuluhannya dan persembahan mingguannya dan janji iman, pemberian kasih, apapun bentuk pemberianmu itu untuk tujuan pelayanan Tuhan, kita yakin Tuhan pasti melipat gandakan berkat-Nya dalam hidup kita. Bagi Anda yang terus bekerja, pastor berdoa Tuhan akan berkati usaha pekerjaanmu. Bagi Anda yang memiliki bisnis, Tuhan akan memberkati usahamu dalam apa bentuk pun bisnismu. Kita yakin Tuhan akan melipat gandakan berkat-Nya dalam hidupmu. Jemaat sekalian, sebelum kita menyerahkan waktu ini untuk tim, mari kita datang sekali lagi dalam doa kita. Pastor akan pimpin kita di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan atas berkat penyertaan-Mu dalam penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya berkat firman-Mu pada hari ini Tuhan Yesus menjadi kekuatan, peneguhan, dan menyegarkan iman setiap pribadi kami. Diberkati setiap jemaat Tuhan yang turut mengikuti ibadah online ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan akan menuntun dan memberkati setiap pribadi kami. Bapa, hamba berdoa buat jemaat sekalian yang terus setia memberi sokongan buat pelayanan Tuhan di SIB City Life Church Kuala Lumpur. Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan, dalam apapun usaha mereka Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, keluar masuk mereka setiap hari Tuhan. Kau yang memelihara, menjaga mereka Bapa di surga dan menghindari mereka daripada segala rencana jahat manusia.
dan anak-anak kami, jemaat Tuhan yang masih meneruskan kuliah Tuhan, hamba berdoa Engkau beri mereka hikmat kebijaksanaan Tuhan, supaya mereka dapat menyelesaikan kuliah mereka Tuhan dengan jayanya, oleh karena hikmat kekuatan yang datang daripada Tuhan Yesus sendiri. Bapa, hamba berdoa juga buat jemaat Tuhan yang mungkin kehilangan pekerjaan. Hamba berdoa Tuhan, Engkau adalah Allah sumber berkat dan sumber segala-galanya. Mohon berkat-Mu Tuhan curahkan atas hidup mereka. Tuhan akan membuka jalan untuk mereka menemukan peluang pekerjaan yang ada di hadapan mereka, Bapa di sorga. Hamba serahkan seterusnya Tuhan, kegiatan kami sepanjang minggu yang akan datang ini. Tuhan pelihara, Tuhan jaga kami kemanapun kami pergi. Tuhan, Engkau yang memelihara, Engkaulah gembala agung kami yang memelihara dan menjaga setiap pergerakan kami, Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga atas berkat penyertaan-Mu ya Tuhan dalam acara ibadah kami pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Segala doa syukur ini Tuhan kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan penyelamat kami yang hidup yang bertakhta di sorga. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.